Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzayasmin dengan NIM 2314010307. Saya akan di sini menjelaskan tafsiran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah, dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun tafsiran terkait surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 ialah dari tafsir Al-Misbah mengatakan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyeru manusia kepada ajaran Islam dengan 3 metode dakwah sesuai dengan karakter mereka. Yang pertama itu hikmah, yaitu menyampaikan kebenaran dan kebijaksanaan serta argumen yang kuat untuk kalangan cendekiawan. Mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang menyentuh hati dan disertai keteladanan bagi kaum awam. Yang ketiga itu jidal ahsan, yaitu debat yang santun dengan logika dan dalil yang benar untuk menganut agama lain. Pendekatan ini disesuaikan dengan beragam tingkat kecerdasan dan kecenderungan manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa metode dakwah ini sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kecerdasan sasaran. Tetapi ada yang menilai ketiga cara ini dapat diterapkan fleksibel dalam berbagai situasi. Cendekiawan pun bisa tersentuh dengan mau'izah dan orang awam bisa mendapat manfaat dari jidal yang baik. Dan dengan demikian tujuan utama dakwah adalah menyampaikan kebenaran sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Sedangkan tafsir Ibnu Katsir mengatakan Allah Ta'ala memerintahkan untuk berlaku adil dalam memberlakukan hukuman qisas. Selanjutnya tafsiran dari ayat 126 sampai 128, yaitu menegaskan pentingnya keadilan, kesabaran dan ketakwaan dalam menghadapi tantangan dakwah. Ayat 126 memerintahkan agar membalas perbuatan buruk dengan setimpal, tetapi kesabaran tetap menjadi pilihan terbaik. Sedang ayat 127 menekankan bahwa kesabaran dalam menghadapi penolakan dan tipu daya hanya dapat dilakukan dengan pertolongan Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW diminta untuk tidak bersedih hati atau merasa sempit dada atas sikap mereka yang menolak dakwah. Akhirnya ayat 128 memberikan penguatan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. memberi mereka perlindungan, pertolongan dan kemenangan atas musuh-musuh mereka.
Dengan demikian, kombinasi antara metode dakwah yang bijaksana dan sikap sabar serta tawakal menjadi kunci keberhasilan dalam menyampaikan ajaran Islam. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam tafsiran Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 ialah perintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah dengan cara yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, yaitu melalui 3 metode. Itu pertama dengan al-hikmah, itu kebijaksanaan. Kedua, mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Dan mujadalah, berdiskusi dengan cara yang santun. Metode ini harus didasarkan pada kebenaran dan disampaikan dengan Metode ini menekankan bahwa dalam penyampaian ilmu, anjuran atau peringatan, semuanya harus didasarkan pada kebenaran dan disampaikan dengan cara yang baik serta penuh kelembutan. Selain itu, jika terjadi perbedaan pendapat yang memicu perdebatan, disarankan untuk tetap menjaga kesopanan dan berbicara dengan lembut, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan menyentuh hati pendengarnya. Mungkin sekian tafsiran yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.